Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis dari kelas A semester 2 Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang banjir akibat kerusakan lingkungan dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Kasih banjir itu merupakan masalah kompleks yang erat dengan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu menjadi faktor penyebab utama yang menyebabkan banjir yang harus diatasi bersama-sama. Sebenarnya masalah banjir ini lebih karena frekuensi hujan yang tinggi dan terus-menerus turun. Jumlah air yang sangat banyak dan dalam suatu waktu itu yang panjang akan melebihi daya tampung tempat-tempat aliran air, seperti layaknya sungai, waduk, dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau diamati nih, udara itu mempunyai siklus yang tetap, yaitu hujan masuk ke bumi, lalu sungai atau meresap, lalu air itu menguap membentuk awan dan kemudian menjadi hujan. Hal ini itu terjadi karena kerusakan lingkungan dengan menurunnya daya tanah untuk meresap ke udara. Pengubahan tata guna lahan, hutan-hutan menjadi lahan permukiman, semua itu mengakibatkan tidak adanya kesempatan bagi udara untuk meresap ke dalam tanah. Akar banjir masalah itu sendiri ada dari manusianya juga loh. Yang pertama itu ada penolakan manusia terhadap penyerapan air hujan oleh bumi, bangunan beraspal dan bersemen, serta bangunan infrastruktur. Yang kedua itu ada pengalihan situs resapan air untuk mal dan bangunan ekonomi kapitalistik. Pembuatan banjir kanal justru menjadi tempat tinggal bantaran. Yang terakhir yang paling penting, kesadaran membuang sampah sembarangan. Selain dampak negatif nih, ada juga nih dampak positif dari banjir. Meski terjadinya banjir ini merupakan hal yang banyak merugikan manusia, tapi ada hal positifnya juga. Misalnya nih, terjadi di daerah ladang atau pertanian yang disimpan di dataran. Tanah benukis ini dinilai cocok banget untuk bercocok tanam, atau dinilai sempurna gitu untuk bercocok tanam. Dan ada nih Al-Quran yang menjelaskan tentang banjir juga. Banjir terparah atau terpanjang dalam sejarah kenabian, yaitu pada zaman Nabi Nuh. Banjir pada saat itu menenggelamkan atau menghapuskan peradaban manusia pada zaman itu juga. Besarnya banjir Nabi Nuh ini dilukiskan dengan tergenangnya permukaan bumi dan tenggelamnya gunung-gunung yang berlangsung dalam waktu lama. Air yang jatuh dari langit ataupun dari air yang memancar dari dalam bumi. Adapun banjir lainnya yang ada pada zaman kaum Sabah. Banjir ini terjadi karena bobolnya bendungan yang pada awal itu dipakai untuk sumber air dan sarana irigasi pertanian dari kaum Sabah. Adapun ayat yang menjelaskan tentang banjir yaitu surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan bagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kesimpulan dari banjir akibat kerusakan lingkungan ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan menjaga kondisi saluran-saluran drainase rumah agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya itu digunakan. Sedikit saluran yang rusak akibat perilaku manusia itu sendiri, yang seenaknya membangun bangunan tanpa memperhatikan kondisi saluran akibat bangunannya ataupun membuang sampah sembarangan di kali. Saran sedikit untuk banjir yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan ini sendiri, yaitu yang pertama, mengurangi pengambilan air tanah yang melebihi potensi yang ada karena mengakibatkan penurunan muka tanah. Yang kedua yaitu daerah yang sebenarnya berfungsi untuk daerah resapan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain yang dapat merugikan.
Yang terakhir itu ada dari manusia sendiri, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi bagian dari upaya penanganan itu sendiri. Tuntaskan normalisasi dan naturalisasi sungai serta perbaiki sistem drainase kota untuk menangani sampah dengan cepat Kota dan itu serius, serta meningkatkan kesadaran warga untuk perihal kebersihan. Berikut beberapa gambar terkait banjir akibat kerusakan lingkungan. Yang pertama, ada botol-botol di laut akibat pembuangan sampah sembarangan. Botol-botol itulah yang akan merusak ekosistem laut, bahkan melukai hewan-hewan yang ada di laut. Yang terakhir, ada gambaran di mana sampah-sampah keluar dari kotak sampah atau tidak dimasukin ke kotak sampah saat membuang sampah yang akan mengakibatkan meluapnya air. Dan ada pada diri kita sendiri. Kurang lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.